Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam satu wiper. Jadi di video kali ini saya bakal sharing lagi salah satu hal yang yang mungkin jadi isu ya. Kalau misalkan kita itu punya mobil second gitu ya, mobil second. Kadang kan kita itu kalau berjalan jauh mungkin pengen mantau kondisi kendaraan gitu kan. Kayak misalkan yang saya pernah ngalamin tiba-tiba selang radiator copot di jalan gitu kan. Akhirnya radiatornya keluar semua, mesinnya overheat gitu ya. Nah, terus muncul sensor temperaturnya muncul di situ. Pernah ngerasain juga koil mati gitu kan ketika di jalan dan seterusnya lah. Karena memang kami itu sering di jalan lintas ya, teman-teman ya, lintas Sumatera lebih tepatnya. Jadi supaya lebih tenang gitu ya, lebih tenang dengan perjalanan, saya lebih senang kalau saya bisa mantau kondisi kendaraan. Dan itu salah satu enaknya kalau kita pakai kendaraan yang sudah injeksi, yang udah pakai ECU gitu ya, bukan karburator. Semua data-data itu sudah dibaca oleh sensor dan sudah dikirim ke ECU. Lalu kemudian ECU lah yang mengolah informasi tersebut untuk dieksekusi ke semburan BBM, terus kemudian dieksekusi ke perilaku kendaraan sendiri, misalkan dengan cara mematikan kendaraan untuk pengamanan dan seterusnya. Nah, jadi saya untuk jalan jauh, karena saya bawa istri dan anak yang masih kecil juga gitu ya, dan kami sering jalan malam, maka saya seneng pakai ini, alat scanner kayak gini, dan saya hubungkan ke HP Android yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan saya lagi karena emang speknya udah kecil gitu ya. Jadi saya hubungin ke Android dan saya pakai aplikasi namanya Torqui. Banyak di Google bisa dicari aplikasinya. Apa saja sih yang bisa dilihat di sini? Nah, sebagai contoh ini yang saya tampilkan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya bisa memantau kondisi yang paling penting tuh, kondisi coolant gitu ya. Suhu mesin berarti kan gitu kan, yang dibaca oleh sensor temperatur. Terus kemudian voltase aki. Voltase bukan aki sih sebenarnya, ini langsung di alternator. Terus kemudian kalau konsumsi BBM bodo amat lah ini ya. Terus kemudian air fuel ratio-nya karena ya memang itu sebenarnya standar gitu ya di angka 14,71. Tapi kan kadang-kadang kita pengen lihat aja ya apakah mobil kita itu terlalu basah atau terlalu kering gitu ya. Maksudnya semprotan BBM-nya gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa pantau berapa tekanan di udara di intake ya. Terus kemudian fuel flow. Nah, pastikan bahwa dia itu fuel flow-nya tidak tinggi setiap saat. Ini kan ada grafiknya ya. Terus kemudian itu RPM ada juga di dashboard. Terus bus ini memang sebenarnya nggak terlalu berfungsi sih kalau misalkan di mobil yang tanpa turbo ya. Cuman ya lebih baik ada daripada tidak gitu. Nah, terus kemudian ini grafik ini. Nah, kenapa saya tampilin agak gede di sini grafik yang ini? Ini adalah yang pertama, ini yang sebelah sini. Ini adalah sensor oksigen atas, sementara yang ini adalah sensor oksigen bawah. Karena ini pernah ada masalah, makanya saya gedein gitu ya. Dan kemarin udah saya bersihin sensornya waktu itu kan, jadi udah normal lagi. Jadi normalnya kalau pembacaan sensor oksigen itu teman-teman, untuk sensor oksigen atas itu memang dia harus naik turun grafiknya seperti ini. Rentangnya antara 0,2 gitu ya sampai 0,7 gitu ya. 0,9 kalau nggak salah maksimalnya. Nah, itu kalau udah segitu dia naik turun sesuai dengan kadar oksigen, sesuai kadar emisi yang diproduksi oleh mesin gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa kok yang sensor oksigen bawahnya ini cenderung datar? Iya, karena memang dia seharusnya ini sama ini berbeda. Jadi kalau yang ini dia agresif sesuai dengan emisi yang langsung keluar dari mesin, karena kan dibaca oleh sensor oksigen atas yang langsung menyambut emisi dari exhaust gitu ya, klep keluar lah pokoknya ya, klep exhaust gitu ya. Terus kemudian itu kan disaring sama catalytic converter. Setelah disaring oleh catalytic converter, memang seharusnya di sensor oksigen kedua ini itu grafiknya lebih stabil, lebih landai.
bukan naik turun seperti sensor oksigen yang atas gitu ya, tapi dia lebih landai. Itu tandanya normal. Kalau misalkan dia ini dan ini sama, kayak punya saya waktu itu kasusnya, yang satu yang atas dan bawah itu sama grafiknya ngikutin gitu ya, pasti muncul check engine di situ. Pasti muncul check engine di situ gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, inilah yang normal. Tapi kalau yang saya seneng untuk lihat ketika jalan jauh tuh sebenarnya bukan yang rinci kayak gini. Saya lebih seneng dashboardnya kayak gini ya. Cuman mantau voltase, memastikan bahwa alternator bekerja dengan baik, nggak ada masalah gitu ya. Terus kemudian memantau suhu mesin, jangan sampai lebih dari 100. Kalau udah lebih dari 100 berarti kan pasti ada yang nggak beres sama radiator gitu ya. Terus kemudian engine load mas sebenarnya nggak perlu sih, karena engine load itu ketika kita gas, engine loadnya akan naik gitu ya, karena itu beban awal. Kaitannya sebenarnya engine load itu dengan bukaan tutup throttle body sebenarnya. Terus vakum, karena di beberapa kejadian ada, saya pernah nonton di YouTube itu terjadi kebocoran vakum, hasil ya mobilnya revnya tinggi ya, RPM-nya tinggi gitu ya. Nah, itu sekilas tentang sharing saya menggunakan scanner OBD 2 di mobil Etios sedan gitu ya, Etios taksi untuk jalan jauh. Dan alhamdulillah semenjak saya pakai ini, saya relatif lebih mudah untuk mengetahui kalau ada trouble di kendaraan, dan saya lebih bisa mengeksekusi dengan tepat lah gitu ya. Nah, terus karena ini basisnya sebenarnya OBD scanner, maka kita punya fitur yang penting banget ketika kalau misalkan teman-teman punya check engine di situ, kita bisa langsung lihat kode check engine-nya apa di menu ini, fault codes. Nah, kayak gini kan, kita klik aja. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Tap here to scan for faults gitu ya, or press menu for more information. Jadi kalau misalkan teman-teman lampu check engine-nya nyala, misal nih ya, punya saya kebetulan enggak, dan alhamdulillah enggak. Ini tinggal diklik aja teman-teman, ditek gitu kan, nanti dia bakal scan. Dia bakal ngambil, bukan scan sebenarnya, karena scan itu udah dilakukan oleh si ECU-nya, tapi dia akan mengambil data dari ECU-nya. Jadi ECU yang ngasih tahu ke alat kita. Mohon maaf karena di tepi jalan. Jadi ECU yang akan ngasih tahu ke alat kita ada trouble apa gitu ya. Alat kita ini sifatnya hanya membaca saja. Jadi begitulah kira-kira teman-teman sharing saya kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang punya Etios sedan ataupun Etios biasa gitu ya, yang seneng jalan jauh di lintas Sumatera malam-malam. Ya, insya Allah ini sangat bermanfaat sih teman-teman. Bukan promosi, saya nggak bilang bahwa oh teman-teman harus beli merek yang kayak gini. Nggak, bebas beli merek apa aja, OBD scannernya terserah yang teman-teman kiranya dapat. Nah, ini katanya no fault codes detected, katanya tidak ada kode error yang terdeteksi gitu ya. Jadi saya nggak ngajak teman-teman untuk harus beli yang merek begini, sama sekali nggak. Silakan teman-teman bisa beli merek apa aja yang menurut teman-teman reviewnya bagus gitu ya. Dan insya Allah juga kayaknya cocok-cocok aja sih, soalnya kalau Etios ini dia protokolnya relatif universal. Berbeda dengan mobil seperti Xenia yang 1000 cc mungkin ya. Xenia 1000 cc itu agak susah mencari protokol OBD-nya. Nggak semua alat OBD scanner cocok. Mungkin demikian. Kalau misalkan nanti teman-teman ada mau sharing-sharing pengalaman, mungkin pakai OBD scanner bisa di-sharing juga ke teman yang lain, membantu teman-teman yang lain dalam mendiagnosa kendaraannya supaya tepat sasaran gitu ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu wiper teman-teman.